Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan kalian semua selalu diberi kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita sudah memasuki bab yang kedua. Di bab yang kedua ini, kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Apakah kalian pernah mendengar kata eksposisi? Kalau kalian belum pernah mendengar, sebaiknya kita belajar dulu tentang teks eksposisi. Teks eksposisi pengertiannya adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Jadi teks eksposisi itu bisa dikatakan berupa berita. Sekarang kita masuk ke struktur teks eksposisi. Struktur yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, yaitu bagian teks yang berisi pernyataan pendapat atau tesis penulis, disebut juga bagian pembuka. Jadi pernyataan pendapat atau tesis itu sama dengan bagian pembuka dalam struktur teks eksposisi. Dan yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi yaitu bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat atau menolak suatu gagasan. Yang ketiga ada penegasan ulang pendapat atau reiteration, yaitu bagian yang berisi penegasan ulang pendapat si penulis. Setelah kita belajar struktur, sekarang kita mengetahui ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi pengetahuan. Yang kedua, ada gaya informasi yang bersifat mengajak. Jadi, teks eksposisi itu biasanya berupa teks yang mempunyai gaya bersifat mengajak kita untuk melihat atau tertarik dengan berita tersebut. Yang ketiga, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Yang keempat, bersifat informatif. Yang kelima, singkat, padat, dan akurat. Yang selanjutnya, tidak memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan penulis kepada pembacanya. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang satu, menggunakan kata pronomina. Di pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang kata kerja. Nah, di sini sekarang kita bahas lagi. Satu, pronomina adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi itu sama dengan kata penghubung. Yang ketiga, memakai kata leksikal tertentu, yaitu merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak, dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Jenis-jenis teks eksposisi.
Yang pertama, ada teks eksposisi ilustrasi. Pengertiannya yaitu menggunakan penggambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Yang kedua, ada teks eksposisi berita, yaitu memberikan suatu informasi dari suatu kejadian yang sering dijumpai dalam berita atau surat kabar. Yang ketiga, teks eksposisi perbandingan, yaitu menerangkan ide atau gagasan dalam kalimat utama sebagai metode perbandingan. Yang keempat, teks eksposisi proses, yaitu berisi mengenai panduan atau tata cara tertentu. Yang selanjutnya, teks eksposisi definisi, berisi tentang pengertian dari suatu objek. Yang selanjutnya adalah teks eksposisi pertentangan, yaitu berisi pertentangan antara suatu objek dengan objek yang lain. Yang selanjutnya ada teks eksposisi analisis, yaitu proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Nah, ini contoh teks eksposisi. Bisa kalian baca ya, biar kalian mengerti bagaimana sih teks eksposisi itu, biar nanti kalian dapat membedakan antara teks eksposisi dengan teks yang lainnya. Udah ya. Ini materi eksposisi pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang kalian kurang paham atau tidak mengerti, bisa kalian tanyakan lewat grup kelas kita. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini pada materi teks eksposisi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.